Misi Bu. Masuk, Bang. Ya, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Baik. Tadi habis dari mana? Dari kelas Bu. Dari kelas belajar apa tadi, Bang? Pelajaran olahraga Bu. Olahraga. Gimana olahraganya? Seru Nggak? Bu, asik Bu belajar olahraga. Jadi habis olahraga capek ya? Iya Bu. Ya. Ada keperluan apa ya Bu saya dipanggil ke sini? Jadi Ibu panggil kamu ke sini karena Ibu dengar kamu itu sering datang terlambat. Tapi sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya karena kamu telah datang ke ruang BK. Jadi di sini kita itu ngobrolnya santai aja. Apa yang kamu sampaikan nanti Ibu tetap jaga kerahasiaannya. Sebelumnya kamu udah pernah melakukan konseling individu belum? Belum Bu, belum pernah. Belum pernah. Jadi Belum, ini Bu. baru pertama kali. Iya Bu. Jadi Ibu jelaskan sedikit ya. Konseling individu itu adalah bantuan yang diberikan oleh guru BK yaitu Ibu kepada peserta didik atau konseli seperti kamu ini untuk membantu memecahkan masalah yang sedang kamu hadapi. Iya Bu. Oke? Oke Bu. Jadi Ibu bertanya lagi nih, akhir-akhir ini kamu sering datang terlambat itu kenapa ya? Apa masalahnya? Coba ceritakan dulu sama Ibu. Mungkin karena kesiangan Bu. Dan kenapa saya bisa kesiangan dengan membantu orang tua menjual sarapan Bu, berbagai macam-macam lah yang saya siapin seperti masak nasi, goreng telur, menyiapkan kopi. Mungkin seperti itulah Bu. Jadi kamu datang terlambat ke sekolah itu karena paginya kamu harus bantu orang tua dulu? Iya Bu, mulai dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi saya sudah membantu menyiapkan persiapan untuk menjual sarapan sama orang tua saya Bu. Oh gitu. Kamu ada punya adik nggak? Ada Bu, sebenarnya saya mempunyai adik masih SMP lah Bu dibilang. Orang tuamu masih lengkap? Masih Bu. Masih. Kalau pagi-pagi itu bantuin orang tua kamu jualan nasi kan, bantuin beres-beres dan segala macam. Jadi bagaimana dengan belajarnya? Belajarnya itu ketika waktu sudah malam, situlah saya akan mempelajari pelajaran yang setelah diberikan dari sekolah gitu. Jadi mengulang pelajarannya ketika di malam hari. Lalu karena kamu akhir-akhir ini terlambat, kamu merasa nggak kalau tugas-tugas kamu itu terselesaikan nggak secara menyeluruh, secara maksimal, dengan hasil yang maksimal juga, atau ada kendala juga di tugas-tugasnya? Tugas-tugasnya memang ada yang terselesaikan lah Bu. Tugas-tugas yang diberikan dari sekolah mungkin lebih dominan ke apalah Bu, kerjaan tugas sekolah daripada bantu-bantu orang tua gitu. Gitu. Jadi Ibu juga dengar dari guru mata pelajaran, guru bidang studi, itu kamu datang terlambat, lalu banyak juga tugas-tugas kamu itu yang tidak terselesaikan. Jadi jangan sampai nanti apa yang sudah kamu capai selama ini dengan kamu datang terlambat itu jadi prestasi belajarmu menurun. Jadi Ibu mau tanya nih sama kamu, kalau kamu bantuin orang tua mempersiapkan sarapan untuk dijual, itu kamu bangunnya mulai dari jam berapa ya? Saya bangunnya mulai dari jam 4:30 subuh lah Bu, untuk mempersiapkan dari mandi dulu kan Bu, menyiapkan pakaian untuk sekolah nanti, dan jam 5 pagi situlah saya membantu orang tua saya untuk menyiapkan sarapannya seperti bumbu-bumbuan, menyiapkan tempat duduk, apanya, dan gerobak untuk Jadi mamamu tugasnya masak. Jadi adikmu itu ada nggak dia membantu?
adik saya ada memang sedikit membantu Bu, cuman tidak banyak karena dia bangunnya agak selalu kesiangan Bu. Ya, masalahnya ini kan karena kamu tuh datangnya terlambat ya kan. Ya, Bu. Kamu tuh datang kemari naik angkutan atau naik apa? Naik angkutan. Angkutan ya. Ya, Karena kan kalau angkutan ini kan kadang kita nggak bisa prediksi ya Bang ya. ya, Apakah dia di jalan kena macet, lalu kan memang namanya angkutan ini kan terkadang dia harus nunggu sewa dulu kan, penuh, baru ya, dia Bu. bisa berangkat gitu. Kamu ada kendala nggak sih kalau sudah terlambat dari rumah itu ke sekolah, bagaimana perasaan kamu? Perasaannya ya nggak kurang enak lah Bu, karena kan setiap terlambat pasti ada hukuman gitu yang diberikan, atau sanksi gitu Bu. Orang tuamu tahu nggak kalau kamu datang ke sekolah itu udah terlambat? Tahu Bu. Terus respon orang tuamu gimana? Dia ya mau bagaimana lagi, kan orang tua kan harus dibantu Bu, kan nggak mungkin pekerjaan yang di rumah yang saya bantu belum siap, saya tinggalkan aja gitu. Saya ibu sih termasuk apa ya, salut juga ya lihat kamu karena di usia kamu yang seperti ini itu sudah besar gitu tanggung jawabnya memperhatikan kedua orang tuanya untuk membantu mencari nafkah. Jadi ada nggak sih pekerjaan yang bisa kamu kerjakan di malam hari gitu? Jadi pas ketika di pagi hari itu tuh nggak terlalu apa ya, tidak terlalu sibuk gitu, tidak terlalu banyak kerjaan sehingga nantinya ketika pagi hari itu kamu jadi lebih cepat gitu kerjanya. Ada nggak? Mungkin ada lah untuk seperti menyiapkan bahan-bahan atau bumbu-bumbu gitu kan, untuk dimasak untuk besok pagi oleh ibu saya gitu Bu. Jadi mulai dari hari ini kamu itu harus bisa ya Bang memanajemen waktu kamu, apa yang harus kamu kerjakan, apa yang harus kamu persiapkan. Jadi ketika nanti besok paginya, ketika kamu mau berangkat ke sekolah, tidak terlalu banyak gitu pekerjaan yang akan kamu selesaikan, sehingga kamu tidak terburu-buru gitu kan kalau berangkat sekolahnya dengan persiapan yang matang, dengan persiapan yang maksimal gitu. Jadi apakah kamu sudah kepikiran nggak apa yang akan kamu kerjakan tuh nanti? Sudah Bu. Apa? Mungkin sepulang sekolah saya lebih mendahulukan dulu untuk mengerjakan tugas sekolah, karena seperti Ibu bilang banyak guru-guru yang memberitahu bahwa saya jarang mengerjain tugas kan Bu. Habis itu setelah masuk ke sore atau malam gitu mulailah bantu orang tua. Sore kan sudah saatnya mau habis atau mau tutup gitu Bu. Jadi saya bantu-bantu lah orang tua malam, dan malamnya mulailah membantu nyiapkan bumbu-bumbu untuk esok pagi. Mungkin seperti itulah Bu. uh, Hebat ya, dengan usia kamu ini udah bisa berpikirnya secara jauh gitu untuk membantu kedua orang tua. Jadi Bu, kamu boleh ini ya, boleh diskusi sama adik bagaimana caranya supaya kegiatan kamu di sekolah tidak terhambat, lalu kegiatan adikmu di sekolah juga tidak terhambat. Bagaimana caranya kamu dan adikmu itu bisa bekerja sama agar kalian berdua itu nantinya datang tepat waktu, dapat menyelesaikan tugas secara maksimal gitu ya Bang. Ya, Bu. Jadi tidak ada nanti tidak ada yang namanya karena kamu bantu orang tua jadi kesannya tidak peduli terhadap sekolah gitu, tidak peduli terhadap tugas, tidak peduli terhadap kehadiran gitu ya. Ya, Bu. uh, Mulai dari sekarang itu kamu bisa loh Bang buat jadwal prioritas gitu kan, mulai dari kamu bangun pagi, apa saja yang harus dikerjakan. Kalau kamu dari rumah itu ke sekolah jam berapa? Jam berapa berangkat dari rumah? Biasanya saya berangkat dari rumah itu sekitaran antara jam 7 kurang 10 atau 7 kurang lebih.
Nah, Bu, jadi sampai sekolah nggak terlambat gitu. 7 kurang 10 lah ya kita Iya, bilang. Perjalanan dari rumah kamu ke sekolah itu berapa menit? mungkin sekitaran 15 menit atau sampai 20 lah, Bu. 20 lah. Kalau paling lama kalau naik angkot Kalau 30 lah ya iya, kan. Karena kan ada macet-macetnya. macet, Rumah kamu di mana ya, Bang? Jauh ya dari udah sini. lumayan jauh lah, Bu. Hmm. Kalau misalnya kamu itu harus tahu, Bang. Kalau saya berangkat jam 7 sampai sekolah jam setengah 8 misalnya gitu kan. Oh, ternyata terlambat. Jadi saya datang jam 7 kurang 15 sampai sekolah 7 lewat 15. Ternyata terlambat juga gitu kan. Jadi kamu harus prepare tuh, harus bisa membagi waktumu, manajemen waktu supaya nantinya kamu tidak terlambat. Berarti kalau 7 kurang 15 aja kamu datang ke sekolahnya terlambat, lalu diusahakan kamu jam setengah 7 itu udah standby, Iya, sudah Bu. siap Siap, siap. semuanya, tinggal berangkat, ya kan? Iya, Bu. Nah, jadi uh, kamu tadi apa bisa buat jadwal prioritas ya kan? Prioritas sama Nah, apa yang harus dikerjakan, jam berapa udah mulai nunggu angkot, jam setengah 7 udah gas. standby nunggu angkot. Lalu kamu juga bisa sharing sama orang tua, Mak, kalau misalnya saya ngerjakan yang ini aja, boleh nggak gitu, biar membantu meringankan. Tapi sebelumnya mohon maaf juga sama orang tuanya ya kan. Cuma mohon maaf sekiranya cuma inilah yang bisa dibantu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kamu bisa melakukan prepare-nya pada malam hari. Jadi ketika pagi hari itu kamu lebih ringan gitu kerjaannya, lebih sedikit kerjaannya, ini tidak apa ya, tidak mengganggu aktivitas orang tua juga kan. Misalnya orang tua lagi masak harus menyiapkan meja, harus apa gitu kan. Jadi sebelum sebelum itu kamu udah harus persiapkan dulu dan kasih tahu juga ya ke orang tua ya, Bang, Mak, bagaimana kalau saya mengerjakannya di malam hari gitu, biar paginya tidak terlalu banyak kerjaan sehingga saya nanti tidak datang terlambat gitu. Nah, ya, bisa ya. Bisa, Bu. Saya akan berdiskusikanlah sama adik saya gitu, Bu. Lalu mengenai belajar kamu itu diusahakan apa yang dikasih guru, tugas-tugas sekolah itu diusahakan selesai. Jangan sampai nanti kamu ketinggalan materi, ketinggalan nilai. Lalu nanti kalau misalnya nilai kamu jelek kan pasti itu remedial tuh ya kan. Jangan sampai itu terjadi. Karena kan kalau ibu lihat dari nilai-nilai kamu sebelumnya itu memang secara akademik kamu tuh bisa mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Tapi akhir-akhir ini memang banyak sekali uh, curhatan dari guru-guru bidang studi itu yang bilang kalau akhir-akhir ini kamu sering datang terlambat, lalu tugas-tugasnya tidak terselesaikan gitu. Jadi setelah kita melakukan konseling ini, cuman itu aja ya masalahnya. Karena kamu bantu orang tua. Iya, bukan bantu orang tua aja terlambat. Atau ada keluhan lain yang masih mengganjal di hatimu, Tidak ada, Bu. yang membuat kenapa jadi uh, prestasinya menurun, tidak semangat belajar atau apa? Mungkin karena itu tadi lah, Bu, karena sering membantu orang tua kan badan capek gitu, berpulang sekolah langsung bantu orang tua kan capek. Jadi niat belajar itu jadi menurun gitu, Bu. Jadi menurun ya. Jadi Ibu harap kamu setelah kita melakukan konseling ini, nanti kamu menjadi lebih semangat lagi ya, Bang. Ya, Bu. Jangan sampai gara-gara hal yang itu yang sangat luar biasa dengan membantu orang tuanya, jadi membuat prestasi akademikmu menurun. Seharusnya dengan bisa membantu orang tua mencari nafkah, kamu juga terus berprestasi di sekolah. Itu suatu kebanggaan juga buat orang tuamu dan juga guru-guru yang ada di sekolah gitu. Dengan adanya murid sepertimu yang sangat luar biasa tangguhnya, yang bisa membantu kedua orang tuanya, lalu
tanpa mengesampingkan kegiatan belajar di sekolah, mendapatkan prestasi yang bagus, itu sungguh sangat luar biasa. Bagaimana? Apakah kamu merasa sudah Mungkin menyampaikan permasalahannya, sudah dapat terpecahkan belum masalahnya nih? Gimana? mungkin saya sudah dapatlah untuk memecahkan masalah ini. Mungkin yang seperti saya bilang tadi Bu, Mm-mm. saya akan memecah bagian-bagian mana yang lebih penting untuk dikerjakan terlebih dahulu, mana yang belakangan dikerjain tapi harus dikerjain juga. Mungkin seperti itulah saya untuk bagi waktu saya supaya prestasi saya bagus dan jualan orang tua saya dapat juga saya bantu. Mungkin seperti itulah Bu. Saya akan kasih. Bagus sekali. Jadi kita lihat dulu hasilnya dari seminggu ini ya Bang. Bagaimana dalam seminggu ini kamu bisa merubah perilaku kamu yang tadinya sering datang terlambat menjadi datang tepat waktu. Lalu mengenai tugas-tugasnya yang tadinya tidak terselesaikan menjadi selesaikan dengan nilai yang baik juga. Oke ya. Kita tengok dulu hasilnya seminggu ini. Nanti kalau kita perlu melakukan konseling lagi untuk pendalaman, kita melakukan konseling lagi ya Bang ya. Ya, Bu. Apa yang kamu sampaikan ke ibu jaga kerahasiaannya. Jadi kamu tidak usah sungkan untuk datang kemari lagi untuk menjumpai ibu ya. Ya, Bu. Itu aja. Mungkin itu saja yang merasa janggal dari saya, Bu, tentang keterlambatan membantu orang tua dan nilai akademik yang menurun akibat itulah membantu orang tua itu, Bu. Mungkin itu sajalah dari saya, Bu. Ya, terima kasih. Kamu setiap ini pelajaran apa? Setelah ini saya mempelajari pelajaran kimia, Bu. Oke, udahlah masuk ke kelas ya Bang ya. Ya, Terima Bu. kasih ya udah mau konseling sama Ibu ya, bercerita ya. Ya, Bu. Sama-sama. Udah. Sudah. Nah, Ya, masuk ke Bu. kelas ya Bang.